ketika tidak ada yang melanjutkan setelah diuruk satu jengkal sama relawan dari Muwardi dan relawan dari Muwardi cabut, hanya satu anggota keluarga yang melanjutkan. Sampai tengah malam itu mencangkul sendiri, dan kondisi seperti itu sambil berucap, tak lakoni tekan esok dewe rapopo sing penting rampung mas. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Lazismu bersama saya Roni Mega Soekarno. Hari ini kita akan sharing atau diskusi dengan relawan MCC Muhammadiyah. Jadi nanti saat ini mungkin COVID-19 sedang merajalela dan ternyata khususnya di Jawa Tengah mulai meledak lagi. Nah, nanti kita langsung diskusi secara langsung dengan relawan yang terkait dengan COVID-19. Oke, hari ini kedatangan langsung dengan Mas Sartono Damarjati, begitu ya? Iya. Yang sering dipanggil Mbah No, gitu ya? Ya, siap. Jadi, selamat datang Mbah No. Selamat datang. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi gini Mbah No, insya Allah nanti kami ingin sharing gitu kan, bagaimana tentang relawan selama ini ketika sedang menangani COVID-19 sekarang masih merajalela dari tahun 2020 sampai sekarang pun belum ada tanda-tanda hilang di muka bumi gitu guys. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mbah No, mungkin yang pertama dari Mbah No ini relawan dari mana gitu, bisa dijelaskan dulu. Kalau saya itu dari MDMC ya, Muhammadiyah Disaster Management Center. Oke. Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah, yang dalam bencana COVID ini, pandemi COVID ini, Muhammadiyah itu kan membentuk Muhammadiyah COVID Command Center atau disingkat MCCC, yang salah satu programnya juga termasuk dalam kegiatan kerelawanan untuk pemakaman. Mungkin bisa dicopot Mbah? Ya, biar mungkin nanti yang melihat video ini tahu Mbah No itu seperti apa sih gitu kan tengahnya gitu. Ya. Oke, bisa dilanjutkan Mbah No? Ya, tadi sampai MDMC tadi. Ya. Kebetulan untuk MCC itu kan dibentuk oleh pusat juga, untuk wilayah dan daerah juga dibentuk. Jadi kita menindaklanjuti dari instruksi dari pusat untuk membentuk MCC. Kalau tidak salah itu SK untuk pembentukan MCC itu 4 Mei 2020. Oke. Dan mulai dari itu kita mulai bergerak. Singkatannya apa itu MCC? Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Jadi pelayanan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ya, yang diketuai dikomandani oleh Ibu Suyatmi. Bu Suyatmi yang di Sragen ya? Iya, Sragen, khusus Kabupaten Sragen dikomandani Ibu Suyatmi. Siap, Mbah No. Oke, itu tadi tentang MCC ya. Kita jadi sudah paham ternyata memang itu yang dibentuk dari MDMC Muhammadiyah yang terbentuk ketika adanya COVID itu. Nah, sekarang kegiatannya sih Mbah No. Kegiatannya apa saja sih ketika posisinya itu menjadi MCC itu? Awal kegiatan itu kita mulai setelah 4 Mei itu, awal kegiatan adalah kita penyemprotan, sterilisasi, ya, disinfektan ke tempat-tempat umum, dan untuk Muhammadiyah kita semprot, untuk amal usaha Muhammadiyah kita juga penyemprotan, tempat ibadah juga, terus ada juga pembagian masker sama sosialisasi untuk pandemi COVID, dan juga tentunya dari Lazismu kita ikut menyalurkan untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Ya. Oke, siap. Oke, Mbah No. Memang MCC ini terbentuk di Muhammadiyah. Ini mohon maaf, ketika kayak penyemprotan kayak gitu, masyarakat umum pun juga boleh untuk menggunakan jasanya MCC? Justru malah kita ingin agar masyarakat itu juga menggunakan, istilahnya apa ya? Ya kita dipanggil, kita silakanlah masyarakat untuk, kan kita waktu itu pertama kali pandemi itu meledak kan belum begitu familiar dengan namanya disinfektan, belum familiar dengan namanya penyemprotan. Pada akhirnya ya kita memang untuk penyemprotan kita keluar dari bukan hanya untuk lingkungan Muhammadiyah tetapi juga ke masyarakat umum. Jadi ketika kita semprot penyemprotan sambil kita sosialisasi, oh ini bahannya untuk ini, dan penyemprotannya ke mana saja, apakah untuk permukaan, ataukah untuk ruangan, ataukah untuk luar ruangan, ya kita sambil sosialisasi seperti itu. Dan sejauh ini
Masih rutin kita menyemprot, terutama untuk klinik Aisyah dan beberapa sekolahan di Muhammadiyah. Kalau tidak salah sampai saat ini sudah lebih dari 300 titik kita melakukan penyemprotan. 300 titik disemprot? Ya. Masya Allah, keren ya berarti ternyata. Bahkan kita juga ya tidak terbatas pada lingkungan kita, bahkan kita juga menyemprot di gereja, di wihara, dan tempat-tempat ibadah yang membutuhkan bantuan. Ya. Oke, itu tadi penyemprotan. Terus kemarin saya lihat di media sosial itu Mbak No, ternyata kalau tidak salah juga tim MCC ini juga menangani pemakaman jenazah COVID, betul tidak? Iya, betul. Iya. Itu gimana Mbak? Maksudnya prosesnya kayak gitu? Nah, ini yang sejarahnya mungkin agak sedikit panjang ya. Yeah. Pertama kali MCC Muhammadiyah itu dibentuk, itu belum ada program untuk relawan untuk pemakaman, untuk terjun pemakaman. Tetapi kondisi di lapangan ternyata harus menuntut seperti itu, menuntut dalam arti relawan harus turun. Pertama kali itu ketika saya pribadi itu mencoba cari tahu bagaimana sih pemakaman itu, bagaimana sih resikonya, bagaimana teknisnya bagaimana. Yeah. Pertama kali ikut pemakaman, dari situlah akhirnya saya harus mempunyai tekad, ini relawan harus turun, bukan hanya saya, lembaga harus turun. Yeah. Itu pertama kali ketika saya ada di Jati Arum, Kedawung, itu pertama kali. Itu relawan dari Muwardi yang hanya bertugas untuk mengantarkan jenazah dan mengubur hanya sampai 1 jengkal mungkin, yang idealnya harus dilanjutkan oleh Satgas Desa atau warga desa setempat atau mungkin Satgas Covid setempat. Tetapi pada kenyataannya tidak ada sama sekali yang membantu. Waktu itu saya kebetulan hadir sama teman relawan juga dari Muwardi, rumah sakit Muwardi. Itu waktu itu tengah malam bulan Ramadan tahun 2020, kalau tidak salah tanggal 31 Mei itu. Ketika tidak ada yang melanjutkan, setelah diuruk 1 jengkal sama relawan dari Muwardi dan relawan dari Muwardi cabut, hanya 1 anggota keluarga yang melanjutkan. Sampai tengah malam itu mencangkul sendiri, dan kondisi seperti itu sambil berucap, tak lakoni tekan esok dewi rapopo yang penting rampung mas. Saya sendiri sama teman juga sudah kelelahan waktu itu. Nah terus kondisi seperti itu ya kita tarik lagi, teman-teman harus pokoknya harus, karena untuk mengisi kekosongan seperti itu. Kalau bukan kita siapa lagi? Siap, menarik sekali. Oke, gini Mbak No, ketika memang pemakaman seperti itu kan namanya maaf jenazah itu kan mungkin kita tidak tahu meninggalnya kapan ya, bisa pagi, siang, dan malam kayak gitu. Teman-teman MCC itu bergerak juga seperti itu, dan siapa saja? Apa hanya MCC saja atau relawan yang lainnya mungkin bisa disebutkan siapa saja? Kita lanjutkan dari situ ya mas, dari tadi yang saya ceritakan ya. Pada akhirnya ketika melihat kekosongan seperti itu, ternyata saya juga mendengar ada relawan-relawan dari lembaga lain yang ternyata juga bergerak sendiri seperti saya. Oh gitu ya. Akhirnya punya pemikiran yang sama. Dan juga teman-teman dari PMI yang kebetulan waktu itu juga belum bergerak, mengetahui kita, walaupun kita punya induk lembaga tapi belum bergerak secara kelembagaan, kok bergerak. Akhirnya kita satukan. Iya, kita bareng-bareng bentuk. Itu bersama PMI Kabupaten Sragen, SAR MTA Sragen juga, terus ada beberapa personel dari Bakorak SAR UNS, itu para senior, terus juga dari Tagana, dan juga tentunya nggak ketinggalan senior Sragen itu Himalawu. Ada, iya. Berarti memang di Sragen itu pun juga banyak relawan yang tergabung di pemakaman ini ya Mbak No ya? Iya, terutama itu. Untuk relawan-relawan tersebut itu kalau tidak salah sampai sejauh ini sudah ada 35 relawan yang tergabung. 35 relawan. Tapi untuk relawan dari MDMC antara 14 sampai 17 personil kita ada di situ. Oke. Terus gini Mbak No, ketika memang kondisi sekarang Jawa Tengah itu kan mohon maaf meledak ya, ini kondisi yang banyak pasien yang bahkan juga meninggal. Nah, sampai sekarang itu yang dimakamkan tim relawan itu berapa sih angkanya?
Atau mungkin rata-rata lah per hari itu berapa rata-rata pemakaman? Atau sempat yang paling besar itu berapa jumlahnya gitu mungkin Bano? Per hari? Untuk total sekarang kalau tidak salah, ini kan masih siang tadi, pagi tadi ada 2, jadi kita belum sempat ngitung semuanya. Itu ada sekitar 253 kali kita melakukan pengawalan. Ini juga teman-teman masih standby di tempat saya, masih ada 1 lagi. Jadi kalau rata-rata 253 itu dibagi 6 bulan. 6 bulan. Berarti rata-rata seperti itu. Antara 3-4. 3-4 nggih. Seperti itu. Itu yang paling besar itu, yang paling banyak, maaf. Yang paling banyak itu tanggal berapa? Saya lupa. Tanggal 21 Mei 2021 itu ada 10 kematian. Ada sehari? 10 pemakaman. Iya, sehari. 10 kematian. Tetapi teman-teman waktu itu kondisinya hanya memakamkan, kita ambil bagian dalam 8 kali pemakaman sehari. Sehari 8 kali pemakaman. Dari pagi sampai dini hari. Iya. Oke. Ya. Gini ya Mbak Nom. Mungkin ketika kita mungkin ini saya mewakili, mungkin juga mewakili teman-teman yang melihat podcast Lazismu gitu kan. Siap. Sempat juga dapat kabar gitu kan, relawan pemakaman itu nanti mereka memakamkan itu dapat gaji, dapat fee. Nah, ini mungkin Mbak No bisa mengklarifikasi betul tidak sih adanya fee bagi relawan-relawan pemakaman itu, biar teman-teman podcast itu juga paham gitu Mbak No. Setahu kita itu memang ada anggaran dari pemerintah untuk pemakaman. Tetapi teman-teman bersepakat untuk tidak mengambil itu. Okay. Jadi tim gabungan kita itu sama sekali tidak mengambil anggaran itu, tidak mengambil uang tersebut, tidak mencairkan uang tersebut, tidak menggunakan dana tersebut. Itu kesepakatan kami. Okay. Yeah. Terus untuk ya minimal untuk operasional gitu dari mana gitu Mbak? Untuk operasional ya alhamdulillah masih banyak orang-orang baik yang peduli pada kita, yang mengerti pada kita. Itu yang paling penting, mengerti dalam arti mereka memang tidak mau mengambil anggaran karena memang mungkin karena panggilan hati kan, tidak ingin istilahnya apa ya, dicekoi, dikotori dengan hal-hal materi duniawi, jadi mereka akhirnya membantu. Ya termasuk juga lembaga yang dipimpin panjenengan kan juga paling enggak juga membantu kita sebagai mitra. Lazismu juga membantu walaupun istilahnya kalau dari masyarakat ya kita nggak mengharapkan, tetapi tetap ada orang-orang baik ya. Nah itu ya sedikit terjawab ternyata, mungkin kayak keraguan atau mungkin menjadi hal pertanyaan bagi masyarakat bahwasanya relawan itu dibayar nggak sih Ranu Makaman. Ternyata memang tetap ada relawan yang berjuang untuk pemakaman ini benar-benar keikhlasan, hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah gitu ya Mbak No ya. Tidak hanya sifatnya keduniawian saja. Oke, mungkin gini Mbak No, sekaligus saya ingin bertanya sih satu lagi. Gini Mbak No, saya lihat kan ketika foto-fotonya teman-teman MCC Sragen itu sering diposting gitu kan, sering diposting. Saya lihat tuh kan pakai apa ya, Hamzat baju, hazmat, baju yang dari atas sampai kepala ketutup, sampai muka-muka ketutup, dan itu pun saya lihat kayaknya setiap pemakaman harus dipakai kayak gitu. Apakah tidak gerah? Dan posisi kemarin kita baru selesai di bulan suci Ramadan dengan posisi yang puasa, teman-teman apa juga bergerak seperti itu juga sih? Iya, itu saya ingin bertanya perasaannya, mungkin perasaan relawan seperti itu gimana? SOP-nya harus seperti itu, harus pakai alat pelindung diri, pakai hazmat, pakai handscoon, sarung tangan karet, pakai penutup untuk muka dan mata, termasuk juga kaki harus dilindungi. Kalau memang dikatakan memang panas, ya memang panas ya? Apalagi kita kalau melakukan pemakaman tengah hari di tempat pemakaman yang tidak ada pohonnya di bulan Ramadan sering juga. Iya. Kalau tercatat kemarin kalau tidak salah selama Ramadan itu ada 45 kali pemakaman kita. Dan itu waktunya pun juga bukan hanya siang saja, tapi juga sembarang waktu. Kalau keluarga mana, mungkin maksudnya keluarga relawan itu ketakutan tidak ketika bagian dari keluarganya berjuang untuk pemakaman kayak gitu, ketika sampai rumah apa nggak jadi
was-was gitu? Rasa khawatir tetap ada. Iya. Saya tanya teman-teman tetap ada rasa khawatir dari pihak keluarga, tetapi bagaimana cara kita untuk memahamkan pada mereka, mensosialisasikan pada mereka, ya akhirnya justru malah support mereka. Support ya. Insya Allah tidak ada dari teman-teman keluarga teman-teman relawan itu yang istilahnya menentang atau apa keberatan atau tidak ada. Insya Allah tidak ada. Iya. Karena ini suka salah satu juga bentuk perjuangan mungkin ya, perjuangan juga. Oke. Itu tadi teman-teman sobat podcast Lazismu ya, ternyata memang itu tadi dari Mbah Noh menyampaikan bahwasanya memang pertama tadi yang kita mungkin bisa ambil MCC itu melayani juga untuk penyemprotan ya Mbah Noh ya. Siapa saja boleh meminta tolong untuk diberikan penyemprotan secara gratis. Ya Allah gratis juga ya Mbah Noh. Gratis ya. Gratis tidak ada pungutan biaya. Bisa mungkin teman-teman nanti ketika membutuhkan juga bisa menghubungi MCC Sragen. Dan ternyata tadi dari tim MC Sragen pun dan mungkin juga dari relawan yang lainnya yang ternyata memang mereka ikhlas membantu pemakaman itu tidak mengharapkan sifatnya materi keduniawinya Mbak, mengharapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu mungkin sedikit terjawab pertanyaan sobat podcast selama ini tentang ketakutan oleh ketakutan mungkin perihal apakah bayar sih kayak gitu. Oke. Sebelum saya tutup, mungkin ada pesan sih Mbah Noh, mungkin pesan Mbah Noh kepada masyarakat gitu kan, ya baik tentang relawan ataupun masyarakat umum tentang keberadaan COVID atau bagaimana sih selaku MCC memberikan kayak batasan-batasan bagi masyarakat biar tidak keluar seenaknya atau gimana? Mungkin bisa disampaikan Mbah Noh. Ini kan kebencanaan yang menurut saya, menurut teman-teman itu paling panjang yang pernah kita hadapi. Itu lebih dari 1 tahun. Jadi belum ada tanda-tanda untuk berakhir karena juga belum ada tanda-tanda bagaimana caranya berakhir. Entah itu ada obatnya atau tidak, kita juga tidak tahu. Jadi paling tidak kita untuk masyarakat ya, mari kita memutus mata rantai dengan melaksanakan protokol 5M, paling tidak untuk masyarakat seperti itu. Harus tertib, harus disiplin untuk menjaga melaksanakan protokol kesehatan. Itu. Meskipun ini tidak kita masker, tapi itu sudah dijarak ini Pak. Jadi tetap aman ini insya Allah. Jadi oke. Demikian podcast hari ini. Jadi itu tadi juga terakhir pesan dari Mbah Noh selaku relawan MCC Sragen yang ternyata juga fokus ke pemakaman. Jadi mari kita sama-sama menjaga diri kita masing-masing, menjaga keluarga kita, juga menjaga lingkungan kita. Mungkin. Oke, silakan tambahan Mbah Noh. Iya, ini mungkin dari relawan. Kita sekali lagi kita beritahukan pada masyarakat bahwa tim gabungan kita MDMC Muhammadiyah, Sara MTA, Bakolak UNS dan Himalawu Tagana itu memang benar-benar kegiatan kerelawanan yang berasal dari panggilan hati. Jadi kita tidak menarik biaya sepeser pun, juga kita tidak menarik anggaran sepeser pun. Jadi mohon kita relawan-relawan itu dipahami gerakan kita adalah gerakan hati, gerakan kemanusiaan, dan kita juga ada juga relawan yang secara terang-terangan, ada juga relawan yang tersembunyi dalam arti tidak menampakkan sebagai relawan, ada juga relawan yang terpotret, ada juga banyak juga relawan yang tidak terekam kamera, ada juga yang bercerita seperti saya ini juga kebetulan di podcast, tapi juga ada teman-teman relawan yang menyimpan kisahnya dengan senyum. Jadi kita tolong, kita minta doa untuk agar kita semua selalu teman-teman relawan selalu sehat. Oke, amin. Oke, ya Mbah Noh, ini ada tambahan pertanyaan. Jadi kan mungkin ini juga ada kasus ya, ada kasus ketika mungkin ada dia positif COVID dan meninggal. Biasanya kan dimakamkan di makam perkampungan gitu kan. Nah kadang itu juga ada warga yang menolak dimakamkan di sana. Nah kayak gitu mungkin bisa dijelaskan tanggapan atau baiknya seperti apa kepada masyarakat sehingga lebih paham lagi. Takutnya menular sih. Iya. Salah satu kegiatan kita ketika kita melakukan pemakaman adalah salah satunya adalah kita sosialisasi ke
pada warga sekitar. Yeah. Jadi ketika ada tim kan dibagi-bagi dalam berbagai tugas kan. Yeah. Ada salah satu relawan yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat jika kondisi ini adalah aman, dalam arti jenazah ini sudah dirukti sedemikian rupa sehingga aman, tidak akan menularkan. Cuma kenapa kita melakukan pemakaman secara prokes, karena memang itu satu mata rantai yang harus kita laksanakan. Jadi ketika ada standarnya gitu ya? Ada istilahnya. Ketika ada kematian, pihak rumah sakit melakukan rukti, pemandian jenazah dan sebagainya untuk disterilkan juga. Otomatis di titik itu harus dimakamkan juga. Lah, disitulah peran kita mengambil peran, jadi kita memakamkan. Jadi intinya jenazah itu aman. Memang ada beberapa kali penolakan dari warga, tetapi tidak secara langsung ya. Cuma ada suara-suara ketika kita melakukan pemakaman, tetapi alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir ini sudah tidak ada lagi hal seperti itu. Jadi intinya aman, jadi tidak berpengaruh lah istilahnya, tidak menular dan sebagainya, karena itu memang sudah aman. Pemakaman pun sudah kita lakukan juga dengan aman. Siap. Oke, siap. Terima kasih, ya. Mbak Hana, bincang-bincang hari ini. Demikian podcast hari ini ya. Itu tadi pesan terakhir dari Mbak Hana. Jadi tolong ketika masyarakat itu, ketika ada relawan yang mungkin tidak menerima video sebagainya, pahami bahwa ini sebentuk perjuangan dari teman-teman relawan. Anggaplah mereka sebagai pahlawan kita. Jadi janganlah memberikan pandangan negatif kepada relawan. Gitu ya, mana ya? Ya. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazizmu.